Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, perkenalkan, nama saya Isra Lukman Sidik. Saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program client server database, yaitu rental mobil. Pertama-tama, saya hanya akan menjelaskan fungsi-fungsi inti dari program ini. Mungkin awalnya saya jalankan dulu programnya seperti ini. Mungkin awalnya yang kita jalankan adalah yaitu servernya seperti ini, putaran. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam program yaitu Java rental mobil. Sini kita login dulu. Login. Belum connect, mungkin harus kita konekkan dulu dengan XAML-nya. Oke, setelah running kita bisa login seperti itu. Nah, sini ada add mobil, form add mobil, pinjam mobil, pengembalian mobil, add user, dan ini start server untuk mengonekkannya biar klien bisa berhubungan dengan server. Ini about tentang programnya, dan ini exit, tombol exit. Nah, seperti itu. Mungkin biar lebih jelasnya, untuk lebih jelasnya kita jalankan server dan klien. Pertama kita jalankan dulu servernya. Oke, ini server. Lalu kita coba untuk jalankan klien. Nah, ini klien. Apabila ini server, kita coba login dulu. Oke, setelah login kita bisa menghidupkan yaitu start server, yaitu server diaktifkan. Oke, setelah itu ini adalah form tambah mobil buat server. Kita coba untuk login ke klien. Kita login. Kita ulang lagi login buat server. Seperti ini. Kita masuk ke klien. Ini klien, kita login dulu. Passwordnya 1. Nah, otomatis dia langsung terhubung dengan server. Apabila servernya sudah aktif, lalu kita login melalui klien, maka akan otomatis langsung terhubung dengan server. Seperti itu. Ini klien dan ini server. Oke, mungkin kita coba untuk konekkan dengan si klien. Dan seperti ini klien. Kita coba menginputkan mobil, misalnya ini tes klien, tipe mobilnya klien, nomor polisinya misalnya B400, harga sewanya misalnya 500.000 dan tersedia. Kita create, tambahkan seperti ini, data berhasil disimpan. Nah,
ini yang kita inputkan melalui klien. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat di server di desktopnya si server apakah masuk data itu. Nah, ini data server, kita lihat apakah masuk. Nah, ini yang kita inputkan tadi, tes klien. Nah, berarti antara klien dan server sudah terhubung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang penting di program ini. Oke, kita exit saja. Dan si klien kita exit juga. Nah, seperti ini. Kita mulai dengan server. Di sini saya menambahkan library pertama, yaitu untuk menghubungkannya dengan MySQL. Di sini kita ambil dari library. Lalu karena saya memakai tampilan Blast, saya menambahkan usul library. Lalu untuk penanggalan saya import juga di library-nya gcalendar. Nah, seperti itu. Lalu sini kita menggunakan database, dan ini adalah fungsi buat koneksi dengan database seperti ini. Ini adalah fungsi buat koneksi dengan database. Kita mundur ke bawah. Nah, ini adalah fungsi koneksi database. Nanti kita panggil untuk koneksi dengan database-nya. Lalu ini untuk close koneksi. Ini untuk eksekusi query-nya. Ini untuk eksekusi update atau create. Di sini dalam program ini kita menggunakan tombol create. Lalu ini result query select all, kita menampilkan semuanya. Ini menurut nama tabel dan string kondisinya menggunakan where. Sama untuk menampilkan semuanya. Lalu ini juga untuk menampilkan semuanya juga. Fungsi insert ini adalah fungsi query untuk create. Di sini fungsinya bernama query insert. Kalau tombolnya di program ini kita memberi nama create atau tambahkan, masukkan. Ini fungsi buat query insert juga. Lalu ini fungsi untuk update. Dan ini query untuk delete atau menghapus. Ini fungsi untuk query delete juga dengan tambahan where di bawahnya. Lalu ini adalah fungsi buat parameter untuk menghubungkan antara server dan klien menggunakan IP hostnya seperti ini, username, dan ini nama database saya. Lalu ini result table-nya. Ini adalah fungsi untuk get column, get row, seperti itu. Nah, ini adalah fungsi buat start server. Apabila servernya jalan, maka si klien akan bisa berhubungan dengan server seperti ini. Start server, kita memanggil fungsi start server. Seperti di program tadi ada tombol start server. Nah, kita mengaktifkan fungsi ini. Jika kliennya belum aktif, maka dia akan menunggu dulu sampai kliennya aktif. Nah, setelah servernya aktif, kliennya hidup dan server sudah hidup juga, maka fungsi ini akan jalan, yaitu akses klien seperti ini. Inilah fungsi-fungsinya nanti dipanggil di database. Nah, ini adalah form, ini above. Mungkin nggak usah dijelaskan, ini adalah data diri saya. Nah, ini adalah form peminjam. Nah, mungkin salah satu saja saya jelaskan, yaitu di sini ada tombol. Ini akan merangkul semuanya, yang lengkap semuanya ya.
di form mobil aja, tambah mobil. Nah, di sini saya menjelaskan pertama create, fungsi create, yaitu klik 2 kali di sini untuk melihat fungsinya. Tapi tidak mau, klik kanan di sini, event, action override. Nah, di sini ini adalah button create, yaitu kita mengunduh fungsi create. Fungsi create-nya ada di bawah. Kita turunkan. Nah, ini adalah fungsi create seperti ini. Try. Ini adalah teks dari ini 1, 2, 3, 4. Ini seperti itu. Jadi create-nya adalah dia mengambil jika ini apabila teks mobilnya itemnya kosong. Nah, tadi pertama nama mobil, merek mobil kosong, dan apabila tipe mobilnya juga kosong maka tidak dijalankan. Nah, kita masuk ini yang penting, yaitu string kolom berdasarkan merek, tipe, tahun, maupun harga dan status. Ini berdasarkan di database, yaitu seperti ini. Kita jalankan dulu database-nya. Kita lihat. Host rental mobil, ini nama itu saya adalah rental mobil, dan pertama mobil adalah seperti ini, yaitu berdasarkan merek, tipe, tahun, maupun harga dan status. Dan ini adalah ID-nya. Nah, seperti itu. Ini di sini dapat dijelaskan ada merek, tipe. Jadi setiap teks tadi harus diisi dan diisikan berdasarkan seperti ini, yaitu yang ini. Nah, ini adalah teksnya mobil and item, namanya. Jika diisikan maka dia akan menampilkan di sini. Akan mengambil data dalam teks tadi. Seperti tadi, terus sampai combo tahun. Dan apabila untuk combo tahun tadi menggunakan ini combo button, jadi formatnya agak berbeda, yaitu get select item to string, seperti itu. Dan lalu outnya tampilannya. Dan nah, seperti itulah untuk fungsi create. Lalu di akhirnya kita menggunakan loadable, yaitu refresh di sini, yaitu refresh. Nah, untuk fungsi refresh atau loadable ini ada di bawah, yaitu seperti ini, kayak di atas nih, seperti ini. Jadi dia mengambil buat loadable menggunakan query select, nama kolom, dan tipe mobil. Seperti itu dia mengambil ID mobil, merek, dan dia mengambil dari database, menampilkannya dalam tabel mobil, yaitu di sini. Menampilkannya dalam tabel mobil ini. Yang ini tabel mobilnya. Tabel mobil akan ditampilkan di sini. Lalu udah create label udah. Lalu mungkin kita masuk ke edit. Untuk edit, awalnya kita edit seperti ini. Bersama apabila teks mobil merek mobil tadi kosong maka tidak dijalankan eksekusinya. Lalu di sini sampai sama dengan create fungsinya ini untuk menambahkan lagi seperti ini. Berdasarkan merek, tipe, tahun, nopol, harga, dan status bersama dengan tadi. Tapi fungsi yang kita panggil yaitu query update, itu di fungsi di koneksi database tadi. Yang kita panggil adalah query update. Itu fungsinya di sini. Nah, kita memanggil untuk query update tadi. Nah, inilah yang kita panggil koneksi database-nya.
Nah, kita kembali ke modul tadi. Lalu seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya seperti ini programnya. Lalu mungkin kita masuk selanjutnya untuk delete. Kita akan lihat fungsi delete. Nah, seperti ini. Yang akan di delete adalah di tabel mobil, mengambil dari tabel mobil dan mengambil selectnya di bawahnya. Setelah itu query delete, kita mengambil fungsi untuk query delete. Code ini sebelumnya saya jelaskan dulu. Nih, memberi nama seperti ini, resource table, kategori RS, koneksi database, count. Itu seperti ini. Fungsi database-nya RS, fungsi database-nya count, RS-nya resource table. Nah, seperti itu. Oke, tadi untuk fungsi delete. Nah, ini yaitu dengan mengambil fungsi query delete yang ada di koneksi database di sini. Seperti itu. Nah, mungkin untuk tombol search selanjutnya, ini ya, saya menjelaskan sedikit untuk tombol search. Nah, seperti ini. Yaitu kita mengambil teksnya dari text teaser item, itu ini. Kita mengambil teksnya dari sini berdasarkan ini, diinputkan oleh user atau yang lain. Inilah dimulai dari select all dan berdasarkan database-nya TB mobil, yaitu tabel mobil. Nah, ini tabel mobil, berdasarkan tabel mobil. Nah, lalu yang kita cari berdasarkan ID mobil, terus merek, terus tipe, seperti itu. Sudah hampir semuanya, dan itu sudah mewakili dari beberapa tabel-tabel, yaitu menggunakan button search, menggunakan search, create, edit, delete, dan refresh. Seperti itulah semua penjelasan sedikit tentang program saya. Dan untuk koneksinya tadi saya sudah menjelaskan untuk server, yaitu dengan start server, ini fungsi start server. Dan untuk klien kita tidak menggunakannya karena kita sudah menggunakan parameter seperti ini. Tapi untuk mengonekannya kita cuma untuk hanya menambahkan beberapa. Di sini adalah form peminjaman dari klien yang kita tambahkan, yaitu mengonekannya dengan server, yaitu saya meletakkannya di login. Jadi apabila klien login, maka otomatis dia akan terkonek dengan server ini, button login. Nah, saya masukkan ini con new koneksi. Con ini adalah koneksi database, new koneksi database. Koneksi database-nya seperti ini. Lalu database itu nama package-nya, parameter. Nah, dia akan mengonekkannya dengan parameter berdasarkan ini IP host, berdasarkan database-nya, username-nya root, password-nya dikosongkan, lalu port-nya menggunakan port 111. Nah, seperti itu. Lalu tadi kembali ke login lagi. Lalu nih database, ini host DB, berdasarkan host DB, parameter, lalu username-nya, lalu password. Dan khusus untuk klien kita menambahkan IP host dan port. Itulah perbedaannya dengan server. Jika server tidak menggunakan IP host dan port, karena si klien akan menuju klien akan menuju server. Jadi dia tidak menggunakan IP host, dan hanya klien saja yang menggunakan ini, yaitu new database, parameter, IP host, dan port. Nah, apabila si
si klien login dan akan otomatis memanggil fungsi ini, maka dia akan langsung terhubung dengan server seperti itu. Dan mungkin saya lihatkan sedikit untuk server. Yang server tidak menggunakan itu, hanya menggunakan sebagian saja tadi, hanya peminjaman. Jadi dia hanya menggunakan dari ikon ini, tidak menggunakan. Nah, dia tidak menggunakan IP host dan port. Inilah untuk memanggil fungsi dari si connection database dan parameter ini untuk koneksinya antara klien dan server. Oke, mungkin itu sedikit yang program yang saya jelaskan, inti-inti dari program saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.